Alright, yes, okay. For now, we will discuss about skill 8, right? In Longman TOEFL, di TOEFL-nya Longman, reading ya. Bagian reading. Sekarang ini di skill 8 ada ini guys. Find definition from structural clues. Menemukan definisi dari clue atau petunjuk structural. Structural itu ya grammarnya atau ya structure-nya gitu guys. Oke, bisa aja umpamanya kalian disuruh nyari arti dari suatu bacaan ya. Arti dari suatu bacaan itu bisa aja bahwa itu udah ada informasinya, udah ada dalam situ, udah ada dalam bacaan ya. Bisa juga itu kita harus cari sendiri berdasarkan structure-nya, berdasarkan grammarnya ya. Alright, kita langsung ke contoh aja. Langsung ke contohnya, ini ada behaviorism ya, ngomongin behaviorism. Nanti juga paham sendiri ya. Nggak sesulit yang dibayangkan kok. Coba, one of the leading schools of psychological thoughts ya, salah satu aliran pemikiran psikologis leading terkemuka ya, in the 20th century, di abad ke-20. Abad ke-20 itu kapan guys? Bentar. Abad ke-20 itu tahun 1900-an ya, 1900. Kalau sekarang ini ya, sekarang kita ini ada di tahun 2024 ya, 2024 berarti abad ke-21 sekarang nih. Nanti 2100 ya, tahun 2100 itu abad ke-22 namanya. Oke, the 20th century, abad ke-20 is behaviorism, adalah behaviorism ya, behaviorisme. Nah itu ada garis panjang tuh, ada garis panjang itu namanya garis dash ya guys ya, dash. Loh, dash itu apa sir? Dash itu ini guys, ngegaris yang setelah garisnya nanti ada penjelasannya, penjelasan dari kata sebelum si garis ini, dari kata behaviorism ini, yaitu the belief that the role of the psychologist is to study behavior. Nah itu arti dari behaviorism itu kalau ada tanda dashnya ya. Atau the belief apa nih guys? Keyakinan that the role of the psychologist, bahwa peran psychologist ya, ada T-nya ya, psychologist berarti peran psikolog orangnya ya, is to study behavior. Behavior adalah mempelajari perilaku, which is observable, yang dapat diamati ya, rather than conscious or unconscious thoughts, daripada atau bukannya pemikiran sadar atau tidak sadar ya. Jadi saya ulang ya, salah satu aliran pemikiran psikologis terkemuka di abad ke-20 adalah behaviorisme. Keyakinan bahwa, yaitu suatu keyakinan bahwa peran psikolog adalah mempelajari perilaku yang dapat diamati, bukan pemikiran sadar ataupun tidak sadar. Oke, lanjut. Which is not ini maksudnya nih guys, yang tidak dapat diamati ya kan, larinya ke observable tadi ya, berarti yang bukan pemikiran sadar atau tidak sadar yang tidak dapat diamati gitu ya. Terus lanjutannya, probably the best known proponents of behaviorism is B.F. Skinner ya. Mungkin saja pendukung behaviorisme yang paling terkenal adalah orang namanya B.F. Skinner ya, who is famous for his research, yang terkenal karena risetnya dia on how positive and negative reinforcement influence behavior, yang terkenal dengan penelitiannya tentang bagaimana penguatan positif dan negatif mempengaruhi perilaku guys. He came to believe that positive reinforcement such as praise. Bentar, pendek dulu aja. He came to believe gitu ya, dia menjadi percaya that positive reinforcement, bahwa penguatan positif ya, such as praise seperti pujian, food, makanan, or money, atau uang ya, were more effective in promoting good behavior, lebih efektif dalam mendorong perilaku baik, than negative reinforcement, daripada penguatan negatif, or punishment ataupun penghukuman gitu ya. Oke, saya rekap ya guys ya. Salah satu aliran pemikiran psikologis terkenal di abad ke-20 adalah behaviorisme ya. Keyakinan bahwa peran psikolog adalah behaviorisme itu adalah suatu keyakinan bahwa peran psikolog adalah untuk mempelajari perilaku yang dapat diamati, bukan pemikiran sadar ataupun tidak sadar yang tidak dapat diamati ya. Mungkin pendukung behaviorisme yang paling terkenal adalah B.F. Skinner, yang terkenal dengan penelitiannya tentang bagaimana penguatan positif dan negatif mempengaruhi perilaku. Dia menjadi percaya bahwa penguatan positif seperti pujian, makanan, atau uang itu lebih efektif dalam mendorong perilaku baik dibandingkan atau daripada penguatan negatif atau hukuman ya.
Gitu guys ya. Kalau pertanyaannya dan pertanyaan adalah in behaviorism in line 2 psychologist is concerned with. Di behaviorism di baris kedua itu ya, seorang psikologis itu ngurusin apa guys, atau prihatin dengan apa, khawatir dengan apa ya, ngurusin apa lah intinya ya. Apakah yang A conscious thought patterns, pola pemikiran yang sadar, yang B itu unconscious thought pattern, pola pemikiran yang tidak sadar ya, observable action itu tindakan yang dapat diamati. Kalau yang D unobservable actions, tindakan yang tidak dapat diamati. Kalau yang C kan dapat diamati ya, tindakan yang dapat diamati. Kalau yang D tindakan yang tidak dapat diamati. Berarti menurut bacaan tadi ya berarti yang C ya guys ya. Kan ke behaviorism itu the belief that the role of the psychologist is to study behavior ya, which is observable ya kan. Keyakinan bahwa peran psikolog adalah mempelajari perilaku yang dapat diamati kan. Nah, jawabannya yang C gitu guys. Coba biar lebih jelas lagi kita langsung ke ini, ke bacaan selanjutnya. Passage 1 ya. Ini bacaan pertama. Di passage 1 nanti ada berapa bacaan ya? Ada 2, cuman 2 ya. Cuman 2 bacaan. Soalnya nanti ada 8 2 bacaan untuk 8 soal. Berarti masing-masing 4 ya. 4 soal. Oke, dari yang pertama ya. Oke. The teddy bear ya. Teddy bear itu apa guys? Beruang teddy itu ya. Ini ya, Mr. Bean. Temannya Mr. Bean itu loh. Bonekanya Mr. Bean itu teddy bear ya, beruang teddy. Oke, langsung aja. The teddy bear is a child's toy. Teddy bear itu adalah mainan anak-anak ya. A nice soft stuffed animal ya. Boneka binatang lembut yang bagus ya. Suitable for cuddling dan cocok untuk apa guys? Dipeluk ya. Cuddling itu dipeluk. It is however ya. It is however a toy with an interesting history behind it. Namun ini adalah mainan dengan sejarah menarik di baliknya. Jadi ada sejarahnya di balik mainan teddy bear ini ya. Theodore Roosevelt, Presiden Theodore Roosevelt atau ini ya, atau Teddy, panggilannya Teddy ya, biasa disapa Teddy, as he was commonly called ya, or Teddy as he was commonly called, berarti yang biasa disapa Teddy ya, was President of the United States from 1901 to 1909, adalah Presiden Amerika dari tahun kapan guys? 1901 sampai 1909 ya. He was an unusually active man ya, dia itu orang yang sangat aktif ya, tidak biasa aktifnya itu, with varied pastimes ya, dengan masa lalu atau hobi gitu aja ya, yang bervariasi, yang beragam gitu ya. And then one of which was hunting. Salah satunya adalah berburu ya. Dia suka berburu berarti guys. One day the president was invited to take part in bear hunt. Suatu hari sang presiden tuh diundang untuk ambil bagian di perburuan ini ya, beruang. And in as much as Teddy was president, dan karena Teddy adalah presidennya, his host wanted to ensure that he caught a bear. Tuan rumahnya ingin memastikan bahwa dia menangkap seekor beruang ya. Jadi tuan rumah yang ngajak berburu, tuan rumahnya ini yang ngajak berburu ini ingin memastikan bahwa Presiden Teddy itu dapat beruang gitu guys ya. Oke. A bear was captured ya. Seekor beruang ditangkap. Oke, clanked over the head to knock it out. Clanked over itu berdenting atau didentumkan. Berarti dikagetin gitu ya kepalanya ya. Untuk menjatuhkannya biar dia roboh gitu ya. And tied to a tree, dan diikat ke pohon gitu ya guys ya. However, Teddy who really wanted to hunt a bear, namun Teddy yang sangat ingin berburu beruang, refused to shoot the bear. Menolak menembak beruang tersebut, and in fact, dan faktanya, demanded that the bear be extricated from the ropes ya. Dia tuh menolak untuk menembak beruang tersebut dan malah menuntut agar beruang tersebut dilepaskan dari tali. Dia extricated itu dilepas maksudnya guys. That is ya, yaitu he demanded that the bear be set free. Yaitu dia menuntut agar beruang itu dibebaskan guys. Jadi maksudnya itu kayak ini kan presiden ya, presiden Amerika ya. Wah malu nih kalau kalau presiden sampai nggak dapat beruang gitu ya.
Nah, si tuan rumah itu inisiatif nangkepin beruang buat dia, diikat di pohon dan nyuruh Presiden Teddy ini untuk nembak ya dalam keadaan diem kan beruangnya. Nah, si Presiden Teddy ini menolak, nggak mau saya kan maunya ke sini berburu bukan kayak gini ya gitu loh intinya. Ya udah lepasin aja kayak gitu ya maksudnya guys ya. Terus the incident attracted a lot of attention among journalists. Insiden tersebut menarik banyak perhatian di kalangan jurnalis ya guys ya. First a cartoon kartun drawn by Clifford K. Berryman to make fun of the situation. Ya pertama kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk make fun itu ini ya, membuat lucu ya, mengolok-olok bisa kayak bikin meme gitu ya, membuat lucu, membuat lelucon lah ya. Appeared in the Washington Post. Jadi ini muncul di pos koran Washington ya. Jadi si karya dari Clifford K. Berryman untuk membuat lucu situasi tersebut ya, membuat lelucon itu muncul di koran Washington. And the cartoon was widely distributed dan kartun tersebut didistribusikan dan reprinted dan dicetak ulang ya throughout the country dan dicetak ulang secara luas di seluruh negeri. Intinya dia viral gitu ya. Then toy manufacturers began producing a toy bear which they called a teddy bear. Lalu toy manufacturers perusahaan ini mainan began producing a toy bear mulai untuk memproduksi mainan beruang ya, which they called a teddy bear yang mereka sebut beruang Teddy. Terus udah the teddy bear became the most widely recognized symbol of Roosevelt presidency. Boneka beruang Teddy tersebut menjadi simbol kepresidenan Roosevelt yang paling dikenal luas gitu guys ya. Saya rekap dulu dari atas lagi. Boneka beruang Teddy adalah mainan anak-anak, boneka binatang lembut yang bagus dan cocok untuk dipeluk ya guys ya. Namun ini adalah mainan dengan sejarah yang menarik ya. Ada sejarah menarik di baliknya ya. Oke. Theodore Roosevelt atau biasa dipanggil Teddy ya, adalah Presiden Amerika Serikat tahun 1901 sampai tahun 1909. Ia adalah orang yang sangat aktif dengan masa lalu atau hobi gitu maksudnya. Hobi yang beragam, salah satunya adalah berburu. Suatu hari presiden diundang untuk ikut serta dalam perburuan beruang dan karena Teddy adalah presidennya, tuan rumahnya itu ingin memastikan bahwa si Teddy ini bisa menangkap seekor beruang ya. Terus si tuan rumah itu inisiatif seekor beruang itu ditangkap, dibunyikan di atas kepalanya untuk menjatuhkannya. Maksudnya dikagetin gitu ya. Lalu beruangnya itu diikat ke pohon. Namun Teddy yang sangat ingin berburu beruang menolak menembak beruang tersebut dan malah menuntut agar beruang tersebut demanded itu bisa menuntut atau menyuruh gitu ya, menyuruh agar beruang tersebut itu dilepaskan dari tali, yaitu dia menuntut agar beruang itu dibebaskan saja. Insiden tersebut menarik banyak perhatian di kalangan jurnalis. Pertama ya, kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon atas situasi tersebut muncul di Washington Post dan kartun tersebut didistribusikan dan dicetak ulang secara luas di seluruh negeri. Kemudian produsen mainan mulai memproduksi mainan beruang yang mereka sebut beruang Teddy ya. Boneka beruang Teddy tersebut menjadi simbol kepresidenan Roosevelt yang paling dikenal luas. Oke, pertanyaannya adalah according to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Menurut baris pertama di bacaan, apakah yang dimaksud dengan teddy bear itu? Apakah A, ferocious animal, binatang yang galak? Kalau yang B itu President of United States, Presiden Amerika. Kalau yang C, famous hunter, pemburu yang terkenal. Yang D, plaything, mainan. Yang benar adalah ya mainan ya. Ya D, yes. Jangan sampai kalian jawab B ya. Kalau yang B kan Presiden Amerika, yang ditanyakan apa? Teddy bear kan, beruang Teddy ya guys, berarti mainan. Nggak mungkin yang A binatang yang galak, yang binatang galak, enggak, mainan. Binatang Teddy bear itu mainan. Oke, nomor 2-nya, oh ini nggak ada ABC-nya ya. Nanti kita kasih panah merah aja ya di jawabannya ya. Look at the word pastime in paragraph 2. Kata pastimes di paragraf 2. This word could be replaced by. Nah, kata ini bisa replace, bisa diganti dengan apa guys? Past occurrence, kejadian masa lalu. Yang B itu previous job, pekerjaan sebelumnya. Apakah yang C hunting trips, perjalanan berburu? Atau yang D leisure activities?
aktivitas santai guys. Yang mana? Ayo. Ya. Oke, jawabannya adalah yang D guys. Loh sir, PESAM kan masa lalu guys. Masa lalu sir. Sorry guys, tadi saya agak sedikit salah lihat ya, salah baca. Itu kan past times ya, past times. Past time-nya itu kan nggak dipisah ya. Kalau past times memang masa lalu. Tapi kalau past times gitu, tulisannya kayak gitu, itu artinya hiburan guys. Hiburan tuh yang mana? A, B, C atau D? Yang D ya, leisure activities, aktivitas santai lah ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D guys ya. Alright, and then nomor 3-nya adalah look at the words extricated ya in paragraph 2. Lihatlah kata extricated, dilepaskan di paragraf 2. Click on another words or phrase in paragraph 2 that is close in meaning to extricated. Jadi pilihlah atau klik ya. Kalau ini kan soalnya buat komputer, makanya suruh ngeklik. Tapi kita pilih biasa aja. Pilih kata yang lain ya, kata yang lain atau frase yang lain dalam paragraf 2 yang dekat dengan makna extricated. Coba kita cari. Yang mana guys? Itu ya. Set free ya, membebaskan. Set free sama extricated sama aja. Dilepaskan, membebaskan sama gitu guys. Nomor 4-nya, in line 10 di baris ke-10, a cartoon could best be described as, di baris ke-10 kartun itu bisa dijelaskan sebagai apa? Apakah yang A, koran, apakah yang B, a type of teddy bear, tipe dari teddy bear, beruang teddy, ataukah yang C, a drawing with a message, gambar dengan suatu pesan, ataukah yang D, a newspaper article, artikel koran? Yang benar adalah gampang nih ya, yang C guys, gambar dengan suatu pesan. Ya kayak meme gitu lah, kartun. Ya kartun lah, kartun. Meme kan banyak meme kan banyak, ada kartun, ada gambar orang ditulis segala macam. Itu pokoknya sejenis guys. Maksudnya suatu gambaran yang untuk memberikan pesan kepada orang lain gitulah intinya ya, pesan. Oke, aman. Oke, aman. Kalian baca-baca dulu boleh. Di pause ya kalau mau dibaca. Saya mau langsung nih ke bacaan kedua, guys. Di bacaan kedua ini ada supernova. Oke, kita baca langsung aja. Supernova. Supernova itu apa, guys? Tahu nggak? Supernova itu ini ya, ledakan besar ya dari sebuah bintang yang hampir mati. Jadi ada bintang nih yang hampir mati nih, dia meledak tuh, tiar. Nah, cahayanya itu lebih terang daripada miliaran bintang, terang banget ya. Dan cahayanya itu kayak bisa kelihatan dari jarak jutaan tahun cahaya. Pokoknya besar banget gitu ya ledakannya. Jadi supernova intinya adalah bintang mati yang meledak gitu aja ya. Meledak dan bercahaya gitu guys. A supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explodes. Panjang sekali ya. A supernova occurs gitu dulu ya. Supernova terjadi when all of the hydrogen, ketika seluruh hidrogen in the core of a huge star, di inti bintang raksasa, is transformed to iron, diubah menjadi besi, and explodes, dan meledak ya. Supernova terjadi ketika seluruh hidrogen di inti bintang raksasa diubah menjadi besi dan meledak. All stars die after their nuclear fuel has been exhausted. Semua bintang tuh mati setelah bahan bakar nuklirnya habis. Stars with little mass die gradually. Stars with little mass die gradually. Bintang bermassa kecil akan mati secara gradually, bertahap ya. But those with relatively large mass die in a sudden explosion. Namun bintang bermassa relatif besar akan mati dalam ledakan mendadak yang a supernova ya. Sudden explosion a supernova, yang disebut supernova gitu guys. Ledakan mendadak disebut supernova. The sudden flash of lights ya, kilatan cahaya yang tiba-tiba, can then be followed by several weeks of extremely bright lights. Dapat diikuti oleh cahaya yang sangat terang selama beberapa minggu, perhaps as much light as 20 million stars, mungkin setara dengan 20 juta bintang gitu guys.
Supernova are not very common. Supernova itu are not very common, berarti tidak sering ya, atau jarang terjadi ya. Supernova itu jarang terjadi. They occur about once every 100 years in any galaxy. Peristiwa ini terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun ya. And in 1987, dan pada tahun 1987, a supernova that could be seen by the naked eye, sebuah supernova yang dapat dilihat dengan mata telanjang, occurred in Magellan Cloud, terjadi di ini ya, awan Magellan ya. A galaxy close to the Milky Way, sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way ya, Bima Sakti ya guys ya. Scientists periodically detect supernova in other galaxies. Para ilmuwan secara berkala mendeteksi supernova di galaksi lain. However, atau bagaimanapun atau namun gitu ya, no supernova have occurred in the Milky Way. Namun tidak ada supernova yang terjadi di Bima Sakti. The galaxy that includes Earth, galaksi yang mencakup bumi ya, since 1604, 1604 ya guys. Kalau yang belum tahu tentang Milky Way itu Bima Sakti ya guys ya. Galaksi itu apa sih sir? Galaksi itu ya ukuran dari ini guys ya, dari matahari ke Pluto. Kalian pernah belajar ini nggak, IPA nggak? Matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars ya kan, Jupiter, terus Saturnus, Uranus, Neptunus, terus Pluto kan. Nah, dari matahari ke Pluto itu namanya, itu satu galaksi semuanya. Nah, galaksi kita disebut Milky Way. Milky Way kalau bahasa Indonesia itu Bima Sakti ya. Galaksi ada berapa sir? Saya nggak tahu juga karena saya bukan astronom ya guys ya. Tapi kalau kita nonton film Avenger ya, kok ada planet-planet ini namanya planet Thorak lah apa, pokoknya nama-nama di planet di film Avenger itu kan banyak banget ya planetnya. Itu di mana kok nggak ada di Merkurius, Venus tadi, bumi matahari sampai Pluto itu kok nggak ada planet-planet itu, planet Vormir dan segala macam kan di Avenger itu. Nah, itu mungkin di galaksi yang lain guys. Nah, galaksi yang lain berarti di sana juga ada mataharinya sendiri gitu loh guys ya. Ada mataharinya sendiri, terus planetnya namanya Vormir segala macam bla 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 bla. Nah, kalau untuk Milky Way itu cuman sampai ini aja, matahari sampai Pluto aja ya. Oke, itu sedikit pengetahuan saya tentang planet-planet ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, silahkan komen di kolom komentar. Kalau saya taunya cuma itu aja ya. Alright, lanjut. One very impressive supernova occurred in the Milky Way on July 4, 1054. Salah satu supernova yang sangat mengesankan terjadi di Bima Sakti pada tanggal 4 Juli 1054 ya. There was a great explosion ya, ada ledakan besar ya, terjadi ledakan besar, followed by 3 months of lighted skies, yang diikuti oleh langit yang terang benderang selama 3 bulan ya. Langitnya itu terang selama 3 bulan karena ada ledakan itu tadi ya. And historical chronicles of the time were full of accounts, dan catatan sejarah pada masa itu penuh dengan catatan and unusual explanation, penjelasan yang tidak biasa, for the misunderstood phenomenon, atas fenomena yang disalahpahami ini. Many people believed that it meant that the world was coming to an end. Kiamat berarti. Banyak perang berpikir bahwa dunia itu akan segera berakhir gitu ya. Intinya kiamat gitu. Wah, kayaknya mau kiamat nih gitu. Tahun 1054 ya. Oke, saya rekap dulu. Supernova terjadi ketika seluruh hidrogen di inti bintang raksasa diubah menjadi besi dan meledak. Semua diubah maksudnya berubah gitu guys ya, berubah menjadi besi. Jadi supernova terjadi ketika seluruh hidrogen di inti bintang raksasa berubah menjadi besi dan meledak gitu ya. Terus semua bintang mati setelah bahan bakar nuklirnya habis. Bintang bermasa kecil akan mati secara bertahap. Namun bintang bermasa relatif besar yang gede gitu ya akan mati dalam ledakan mendadak yang disebut supernova ya. Supernova itu ledakannya, bukan nama planet ya. Supernova itu peristiwa ledakan itu guys. Kilatan cahaya yang tiba-tiba kemudian dapat diikuti oleh cahaya yang sangat terang selama beberapa minggu, mungkin setara dengan 20 juta bintang itu meledak tuh.
Supernova jarang terjadi. Peristiwa ini terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun. Dan pada tahun 1987, sebuah supernova yang dapat dilihat dengan mata telanjang terjadi di awan Magellan. Awan Magellan itu apa? Magellan Cloud itu adalah, apakah itu nama awan, sir? Bukan, guys, itu loh. Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi, berarti kayak Bima Sakti ya. Ada galaksi namanya Milky Way, ada Magellan Cloud gitu nama galaksi ya. Sebuah galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Oh, tetangganya kita ya, tetangga Bima Sakti ya. Para ilmuwan secara berkala mendeteksi supernova di galaksi lain, namun tidak ada supernova yang terjadi di Bima Sakti. Jadi galaksi Bima Sakti atau Milky Way ini adalah galaksi yang mencakup bumi sejak tahun 1604 ya. Apanya sar 1604 itu galaksinya ada? Ya enggak guys, galaksi itu udah ada sebelum manusia ada ya. Maksudnya yang 1604 itu para ilmuwan secara berkala mendeteksi supernova di galaksi lain ya. Namun tidak ada supernova yang terjadi di Bima Sakti sejak tahun 1604 gitu guys. Salah satu supernova yang sangat mengesankan terjadi di Bima Sakti pada tahun 4 Juli 1054 ya. Itu pernah berarti kita ya di Bima Sakti kita ya, di galaksi kita. Terjadi ledakan besar yang diikuti oleh langit yang terang benderang selama 3 bulan. Dan catatan sejarah pada masa itu penuh dengan catatan dan penjelasan yang tidak biasa atas fenomena yang disalahpahami ini. Ya, kenapa disalahpahami? Ya karena banyak orang pada saat itu ya percaya bahwa itu dunia akan segera berakhir atau mau kiamat nih gitu guys. Oke. Ininya apa namanya guys? Pertanyaannya adalah a supernova in line 1 is which of the following? Yang mana nih ABCD ini yang apa sih? Supernova itu apa sih gitu ya? Apakah yang A, the iron component of a star, komponen besi di bintang? Kalau yang B, the core of a star, inti bintang? Kalau yang C, the hydrogen in a star, hidrogen di sebuah bintang? Ataukah D, the explosion of a star, ledakan dari bintang? Apa yo? Gampang ya, udah saya jelasin tadi ya. Supernova itu adalah ledakan bintang guys, yang D ya. Oke, gampang. Terus yang nomor 6-nya, according to the passage, menurut bacaan, which of the following best describe the Magellan Cloud? Menurut bacaan, yang mana yang di bawah ini ABCD ini yang terbaik untuk menjelaskan Magellan Cloud, awan Magellan Cloud ya di baris ke-7 itu. Oke, ingat ya, Magellan Cloud, meskipun bahasa Inggrisnya awan itu cloud, tapi tadi kan katanya Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi ya. Galaksi yang dekat dengan kita ya, galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Oke, yang A galaxy inside the Milky Way, galaksi yang ada di dalam Milky Way. Enggak dong, masa ada galaksi di dalam galaksi? Enggak dong. Yang B, a cloud composed of hydrogen, awan yang terdiri dari hidrogen. Enggak. Kalau yang C, a galaxy near Earth galaxy, galaksi yang dekat dengan galaksinya bumi. Ya, betul. Yang C ya, berarti ya. Kita lihat dulu yang D itu apa? A cloud in the sky above the Earth. Apa? Awan di langit di atas bumi. Enggak ya. Kalau kalian jawab D, berarti kalian ketipu sama meaning ya, ketipu sama arti. Padahal cloud, ya memang cloud itu awan guys. Tapi tadi kan dia udah menjelaskan ya, Magellan Cloud adalah galaksi di sebelahnya atau yang dekat dengan Bima Sakti. Nah itu harus kalian perhatikan banget gitu guys. Jadi tidak bisa mengandalkan meaning aja, tidak bisa mengandalkan terjemahan aja ya. Harus tahu ini maksudnya apa meaningnya gitu ya. Kalau yang nomor 7, look at the expression Milky Way in paragraph 2. The Milky Way is... lihatlah ungkapan Milky Way ya di paragraf kedua. Jadi Milky Way itu apa guys? Apakah yang pertama kita sebut aja A gitu ya, parts of Earth, bagian dari bumi? Enggak ya, kebalik ya. Jadi Bima Sakti itu bukan bagian dari bumi. Kebalik guys, bumi adalah bagian dari Bima Sakti. Jadi komposisi Bima Sakti itu, galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu dari matahari ya, ingat dari matahari ke Pluto itu semuanya satu galaksi gitu ya. Ibaratkan gini ya guys ya, kalau yang belum paham ya, kalian masuk ke kelas nih. Nah, kelas kalian itu disebut galaksi ya guys ya. Nah, nanti muridnya itu ada banyak tuh. Ada matahari, si Pluto, si Neptunus, si Jupiter. Nah, mereka kan masuk dalam satu kelas itu. Nah, kelas itu disebut galaksi guys. Jadi kalau ada yang nanya, galaksi sama bumi gedean mana? Ya, bumi galaksi itu rumahnya bumi gitu loh guys.
Ya, jadi yang A salah ya. Bima Sakti itu bukan bagian dari bumi. Sebaliknya, bumi adalah bagian dari Bima Sakti. Kalau yang B, a galaxy close to Earth, galaksi yang dekat dengan bumi. Enggak. Kalau yang C, the galaxy that is home to Earth, galaksi yang menjadi rumah bagi bumi. Ya betul. Yang C berarti ya udah ketahuan. Kalau yang D, a creamy colored cloud in the sky. Apa ini? Awan berwarna krem ya, creamy ya di langit. Enggak ya. Yang C berarti. Tuh guys. Terus yang nomor 8, click on the words in paragraph 2 that is closest in meaning to unusual occurrence. Klik di paragraf 2. Maksudnya pilihlah kata gitu ya, pilihlah kata di paragraf 2 yang dekat artinya dengan unusual occurrence. Unusual occurrence itu kejadian yang tidak biasa guys. Yang mana ayo? Kejadian yang tidak biasa itu ayo apa? Fenomenon ya guys ya. Jadi selama ini kalian nyebut, oh ada fenomena yang terjadi, ada fenomena. Fenomena kalau ditanya, fenomena itu apa pengertiannya? Ya, fenomena itu kejadian yang tidak biasa terjadi ya, suatu fenomena. Ya kalau biasa ya nggak mungkin disebut fenomena. Setiap hari terjadi ya bukan fenomena. Kalian makan nasi setiap hari itu bukan fenomena. Kalau ada kalian makan makan kadal ya itu fenomena yang terjadi di diri kalian ya. Itu fenomena itu kejadian yang tidak biasa guys. Alright, aman ya. Skill 8. Habis ini langsung lanjutin ke skill 9 guys. Di skill 9 ada determine meanings from word parts. Menentukan arti dari bagian kata. Bagian kata itu gimana? Ini berhubungan dengan kosakata ya guys ya. Alright. Oke, kita lanjutin aja di skills, kita bahas aja di skill 9. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Kemungkinan nanti juga ada materi-materi lain selain TOEFL juga ya. Alright, and then don't forget to subscribe this channel ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, oke? Thank you very much guys. Terima kasih banyak.